Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentu semoga masih semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Kita kan makan ya, sehari-hari kita makan, kita minum. Nah, makanan dan minuman itu akan kita cerna dalam tubuh. Yang berguna untuk tubuh kita ambil, kita serap, yang tidak berguna akan kita keluarkan. Nah, di sini kita akan belajar apa sih sistem pencernaan itu. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Nah, sehari-hari kan kita makan, minum, itu tujuannya untuk memperoleh energi yang akan kita gunakan untuk beraktivitasnya. Kira-kira zat makanan apa nih yang perlu atau dibutuhkan oleh tubuh? Yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan yang paling banyak menyusun tubuh kita adalah air. Zat makanan yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber energi yang paling pertama yang dibutuhkan oleh tubuh kita. 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4,1 kalori. Nah, sumber-sumber karbohidrat bisa kita dapatkan dari beras, jagung, roti, gandum, dan sereal lainnya. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan monosakarida, golongan karbohidrat yang paling sederhana, terdiri atas glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Golongan yang kedua yaitu disakarida, terdiri atas laktosa, maltosa, dan sukrosa. Golongan yang ketiga yaitu polisakarida yang terdiri dari pati, amilum, selulosa, dan lain-lain. Ada lignin dan lain-lain. Zat kedua yang dibutuhkan oleh tubuh adalah protein. Protein ini berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Misalnya ada jaringan atau sel-sel yang rusak. Protein akan mengganti sel-sel dan jaringan itu dengan yang baru. 1 gram protein sama dengan karbohidrat. 1 gram protein mengandung 4,1 kalori. Nah, protein bisa didapat dari 2 macam. Pertama ada protein hewani yang didapatkan dari hewan, contohnya ikan, daging, telur, susu, dan protein nabati yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, tempe, tahu, itu contoh dari protein nabati. Zat makanan ketiga yang dibutuhkan oleh tubuh adalah lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan kedua setelah karbohidrat. Jadi misalkan di dalam tubuh kita sudah tidak ada lagi karbohidrat yang akan dipecah menjadi energi, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai penghasil energi. 1 gram lemak ini mengandung 9,3 kalori, jadi lebih besar daripada protein dan karbohidrat. Nah, lemak dibagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu contohnya lemak nabati, dapat dari tumbuhan, misalnya saja minyak kelapa, terus minyak zaitun. Sedangkan contoh lemak hewani didapatkan dari hewan, seperti itu. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin berfungsi untuk pertumbuhan dan pembentukan sel. Dia juga berperan sebagai pengaktif enzim, di mana enzim dibutuhkan untuk metabolisme. Terus berdasarkan kelarutannya, enzim dibagi menjadi 2. Ada yang larut lemak, ada yang larut air. Yang larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut oleh air adalah vitamin B dan C. Vitamin A berfungsi untuk kesehatan mata. Vitamin B berfungsi untuk pertumbuhan. Vitamin C berfungsi untuk imunitas. Vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin K dia berperan dalam proses pembekuan darah. Vitamin E berperan untuk kesehatan kulit. Nah, yang kelima, mineral. Mineral ini merupakan bahan anorganik untuk pengatur tubuh seperti kalsium, magnesium, zinc, zat besi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah air. Air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh karena 70% penyusun tubuh adalah air. Manusia bisa bertahan lebih lama untuk hidup karena tidak makan dibandingkan dia tidak minum. Air kita butuh 2,5 liter per hari. Jadi sering-sering minum air putih ya.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai organ penyusun sistem pencernaan. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada rongga mulut, setelah itu ke kerongkongan, turun ke lambung, lalu ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, yang terakhir adalah anus. Nah, ada organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini adalah organ pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan, tapi dia berperan dalam pencernaan. Contohnya ada hati, ada pankreas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini ada bagian-bagian yang membantu pencernaan seperti ludah, lidah, dan gigi. Nah, di dalam rongga mulut ini makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang masuk pertama dicerna secara mekanik. Mekanik yaitu pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil, dilakukan oleh gigi kalau di mulut. Nah, pencernaan kimiawinya yaitu proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana. Misalnya kita makan nasi. Nasi yang kita makan itu masih dalam bentuk kompleks, yaitu polisakarida, amilum. Nah, nanti di mulut akan dipecah oleh kelenjar ludah, oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, yaitu nama enzimnya amilase atau ptialin. Polisakarida yang berupa amilum tadi akan dirubah menjadi disakarida, yaitu maltosa, seperti itu. Makanan yang sudah mengecil tadi di rongga mulut akan turun melalui kerongkongan, didorong ke lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, gerakan meremas-remas, sehingga makanan yang sudah cerna di mulut akan turun ke lambung. Nah, di lambung ini makanan akan dicerna juga secara mekanik dan kimiawi. Mekanik yang dari besar menjadi lebih kecil lagi, sedangkan secara kimiawinya dilakukan oleh enzim berupa pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, dan renin, dia berfungsi untuk mengendapkan kasein susu. Ada juga HCl atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan tadi. Setelah dari lambung, makanan akan dibawa menuju usus halus. Nah, di usus halus inilah terjadi penyerapan zat-zat makanan yang dibutuhkan. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Yang ketiga ada usus absorpsi, yaitu ileum. Nah, di usus 12 jarilah terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang tadinya kompleks berubah menjadi lebih sederhana, yang dilakukan oleh enzim-enzim. Enzim-enzim yang berperan dihasilkan oleh pankreas. Enzim yang berperan ada 3, ada lipase, dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ada tripsin, mengubah protein menjadi asam amino, dan amilase, mengubah maltosa yang sudah di mulut tadi menjadi glukosa. Di usus kosong atau jejunum, di sinilah tempat terjadinya penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu ada ileum, dia menyerap zat-zat khusus seperti vitamin. Di sinilah vitamin diserap. Setelah makanan di usus halus, kemudian akan dibawa ke usus besar, yaitu kolon nama lainnya. Nah, di usus besar ini terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli namanya. Terus di sini terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali air. Jika kamu mengalami diare, kan fesesnya cair ya, berarti ada masalah di usus besar kamu. Usus besar kamu tidak bisa menyerap air secara maksimal, jadi air yang ada di feses itu banyak. Nah, jika kamu sembelit atau konstipasi, berarti terjadi kelainan juga nih di usus besar kamu. Usus besar kamu terlalu banyak menyerap air sehingga air di feses tuh jadi sedikit, yang mengakibatkan feses keras dan susah keluar. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah anus. Feses atau zat sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan keluar melalui anus. Seperti itu. Cukup sekian materi sistem pencernaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.